Berikut cuplikan animasi detik-detik kabel optik di Jalan Pangeran Antasari menjerat leher seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang sedang berlibur semester pada Kamis, 5 Januari 2023 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam pemirsa, bersama saya Fuadi Salmi sebagai pembawa acara pada malam ini. Pemirsa, telah terjadi insiden tragis di daerah Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Pangeran Antasari pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Insiden tragis tersebut hampir merenggut nyawa seorang mahasiswa Universitas Brawijaya yang sedang berlibur semester. Sultan Rifat 20 tahun bersama 3 rekannya sedang berkendara motor di malam hari. Tak disangka kabel optik menjuntai di tengah jalan sehingga tersangkut di sebuah mobil SUV. Kabel tersebut diduga milik perusahaan Bali Towerindo dengan ketebalan kurang lebih 120 mikrometer. Sultan segera dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati pasca insiden tragis tersebut. Selengkapnya, informasi akan disampaikan oleh rekan saya, Wilson Sinaga, dari lokasi. Baik, terima kasih Fuadi Salmi di studio. Ya pemirsa, saat ini saya berada di TKP, tepatnya Jalan Pangeran Antasari. Sekarang saya sudah bersama saksi utama yang menolong Sultan Rifat. Dipersilakan Bapak Davi. Ya, jadi setelah saya pulang narik gojek dari Jalan Antasari, saya melihat korban terkapar dari kejauhan, kemudian saya mendekati korban. Saya melihat leher korban sudah terlilit oleh kabel, kemudian saya menolong membuka helmnya dan melepas lilitannya, lalu saya bawa ke rumah sakit terdekat Fatmawati. Oke, terima kasih Bapak Davi. Saya Wilson Sinaga dari TKP, kembali ke studio. Ditemui rumahnya perumahan Kuricang, Bintaro, Tangerang Selatan, Sultan Rifat masih harus menggunakan alat bantu medis. Alat bantu untuk makan, minum, dan bernafas ini terpasang karena tenggorokannya rusak usai terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Darbas Teodija. Sekarang saya sudah berada di kediaman Sultan Rifat, tepatnya di perumahan Kuricang, Bintaro, Tangerang Selatan, dalam rangka untuk menjenguk Sultan Rifat dan juga bersilaturahmi dengan pihak keluarga. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan ayah dari Sultan Rifat, yaitu Bapak Fatih. Apa kabar dengan Bapak Fatih? Alhamdulillah baik, Mbak. Pak Fatih, saya izin untuk mewawancarai sedikit mengenai kondisi Sultan Rifat terkini. Pak Fatih, reaksi pertama ketika Pak Fatih tahu Sultan mengalami insiden tersebut seperti apa? Saya merasa sedih dan kaget pada saatnya saya tahu kronologi hal tersebut. Helm dia dibuka dan darah mengalir dari lehernya cukup banyak dan mendapati pendarahan yang banyak. Lalu pasca insiden tersebut, Bapak langsung ke TKP atau Bapak menemuinya di Rumah Sakit Fatmawati? Saya mengetahui hal tersebut setelah beberapa jam dari kejadian tersebut dan saya langsung ke Rumah Sakit Fatmawati. Lalu apa yang menjadi hal terberat ketika Bapak harus mengurus Sultan Rifat dengan kondisinya yang sekarang? Biaya sih, Mbak. Biaya yang paling mahal bukan pada saat ia dirawat di rumah sakit, melainkan pada saat ia rawat di rumah. Karena membutuhkan makanan suplemen dan minuman susu impor dari Jerman. Karena dia tidak bisa makan minum dengan normal. Karena kalau di rumah sakit itu Bapak menggunakan fasilitas BPJS ya Pak, sedangkan kalau rawat jalan Bapak harus pengeluaran sendiri. Ya. Dengan contohnya suplemen yang harus impor dari Jerman, itu pengeluarannya sebesar berapa? Rata-rata sehari bisa 700 sampai 1 juta rupiah. 700 sampai 1 juta rupiah itu menggunakan pengeluaran pribadi atau bagaimana Pak? Masih pribadi. Masih pribadi. Saya dengar juga Bapak ini sekarang sudah resign demi kesembuhan total dari Sultan Rifat, apa benar? Ya benar, saya juga hampir mau menjual rumah untuk kesembuhan total Sultan. Bagaimana apabila Bapak menyewa pengasuh untuk mengurus Sultan Rifat? Saya masih ragu untuk menyewa ART karena kondisi Rifat saat ini masih semakin parah. Semakin parah. Baik Pak Fatih, mungkin sekian wawancara yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan saya doakan kesembuhan dari Sultan Rifat bisa kembali sembuh total dan juga salam untuk pihak keluarga yang lain. Baik pemirsa, saya Darbas Terija kembali ke studio.